Bu Adi, aduh. Ya. Oke, mungkin bisa sharing sedikit tentang yourself, tentang diri itu. Kenapa ngambil education ini? Karena nggak banyak ya yang memilih special education kali ya. Maksudnya jujur, the first time saya ketemu, oh ada tuh ternyata pendidikan seperti ini gitu. So maybe you can share with us a little bit. Oke. Kalau mengapanya salah satunya itu. Saya aja sekarang udah setengah abad umurnya, orang masih wondering gitu, special education itu apa gitu kan di Indonesia. Bisa dibayangin 30 years ago gitu ya, itu lebih nggak kedengeran lagi. Jadi kenapa kok saya konsisten di bidang ini? Karena satu memang suka gitu ya, dan saya suka research-nya juga gitu. Buat saya it's a fun thing to do gitu. Tetapi yang lebih lagi adalah karena memang ini adalah area yang tidak semua orang mau mengambil atau tidak semua orang mau mendalami dengan baik gitu. Okay. Harapannya bisa lebih bermanfaat ya buat banyak orang. Itu aja sih simple. Iya. Istilah anak-anak berkebutuhan khusus sendiri dari 30 tahun lalu udah ada. Ada. Dulu zaman kalau di Indonesia dengan peraturan perundangan di tahun 70-an kita punya. Di tahun 72 sampai 75 itu ada undang-undang pendidikan di area pendidikan luar biasa namanya. Nah, kalau dulu disebutnya anak luar biasa. Nama pendidikannya namanya PLB, pendidikan luar biasa. Lalu berkembang dengan sejalan dengan perkembangan dunia juga gitu ya, istilahnya juga berkembang. Sekarang namanya pendidikan khusus gitu, anak berkebutuhan khusus gitu. Itu apa sekarang, tetapi dari dulu udah ada. Indonesia sendiri sebagai negara sudah mengakui adanya populasi berkebutuhan khusus yang juga memerlukan pendidikan khusus itu sudah sejak tahun 70-an. Kita ada perundangannya. Nah, di Indonesia saat itu masih segregasi ya. Jadi yang ada hanya sekolah khusus. Anak-anak ini dikategorikan dipisah dari sekolah umum. Disebutnya sebagai sekolah luar biasa. Kita punya 5 kategori di perundangan tersebut. Itu A, B, C, D, E. Jadi A itu untuk tunanetra atau visual impairment. Lalu B itu untuk tunarungu dan tunawicara. C itu untuk tunagrahita yang related sama mental dan kognitif ya. Lalu D itu untuk physical, tunadaksa, dan E itu untuk tunalaras atau permasalahan emotional behavior. Jadi terkait dengan permasalahan perilaku sosial ya, gitu. Tunalaras sebutannya. Jadi waktu itu ya kategori-kategori yang di luar itu belum terlayani. Adanya mereka di mana, kadang-kadang mereka bisa masuk di SLBC, kadang-kadang dia masuk di sekolah biasa, gitu. Dan banyak yang nggak sekolah. Tapi di tahun 2003 ketika sudah ada pendidikan inklusi, Undang-Undang Permendiknas untuk 2003 terkait dengan pendidikan inklusi, maka lebih luas lagi gitu. Sekarang ada kategori-kategori yang dulu tidak ada. Jadi yang 5 pertama itu tetap ada, tetapi ada penambahan-penambahan seperti misalnya ada autism sekarang masuk di dalamnya. Lalu emotional behavior disorder itu masuk berdiri sendiri. Lalu ada gifted and talented masuk di dalamnya. Lalu ada SLD masuk lagi di dalamnya. Kalau nggak salah itu sampai H atau I gitu jenisnya. Jadi kemajuannya cukup pesat di area perundangan maupun variasi layanan sejak 30 tahun yang lalu mungkin ya. 20 tahun yang lalu. Pas-pasan ya. Dan kayaknya pas-pasan Bu Adi mulai atau baru selesai. Berarti selama ini maaf ya. Berarti sorry ya, kalau anak-anak punya mungkin saya sebut ciri kebutuhan khusus dan itu tidak di cover di sekolah,
sebelum tahun 70, so the big chances mereka nggak sekolah ya? Most likely enggak ya. Banyak yang tapi kan cara melihatnya juga beda ya, Han, ya. Maksudnya begini, prior sebelum adanya perundangan inklusi kan itu memang hanya 5 itu saja. Nah, yang di luar 5 itu gitu, adanya di mana? Adanya ya di dalam keluarga dan di dalam masyarakat gitu. Ada juga mungkin dilakukan pendidikan-pendidikan tetapi informal gitu, bisa juga. Okay. Tapi mereka tetap mendapatkan layanan kan begitu ya. Dan yang saya tahu yang lebih fleksibel itu sekolah luar biasa C gitu. SLBC itu lebih fleksibel. Jadi mereka menerima yang nggak ada kategori, banyak juga tuh di SLBC. Kalau ada permasalahan apa gitu ya, nggak ada kontingennya gitu, ya masuknya ke C gitu. Oke. Di seluruh Indonesia ya ada, maksudnya setiap provinsi pasti ada SLBC. Untuk SLBC, sorry. SLB A B C D E harusnya di setiap provinsi ada satu. Sepemahaman saya justru malah tidak hanya provinsi ya, di kabupaten harusnya ada satu ya. Oke. Ya. Nah, ketika sekarang bicara inklusi, jadi apakah artinya itu yang saya pahami ketika pertama kali saya ketemu Bu Adi ya, bahwa one of the mission yang membuat Bu Adi mau pulang adalah membantu meningkatkan pendidikan sekolah-sekolah inklusi saat itu. Ya. Betul ya? Iya ya. Oh, oke. Betul. Cerita dikit ya. Buat saya itu keren banget karena setahu saya udah 15 tahun ya di Amerika kan. Dan saat itu Bu Adi memutuskan kembali ke Indonesia. Kenapa waktu itu? Kenapa ya? Tapi akhirnya ketemu sih. Kalau dipikirin lagi kenapa, mungkin lebih begini. Saya melakukan semua research segala macam ya, menyenangkan lah di Amerika kan semuanya mapan ya gitu. Jadi kalaupun research dan lain-lain itu sudah jalannya udah mapan lah gitu. Mungkin ini saya termasuk orang yang suka yang aneh-aneh gitu, tidak terlalu suka kemapanan. Jadi anti kemapanan ya. Ya, inti utamanya sebenarnya gini, setiap kali saya pulang, saya setiap tahun selalu pulang, walaupun saya sekolah gitu, saya usahakan pulang gitu. Di samping untuk supaya saya lebih membumi gitu ya, dalam artian ilmu yang saya pelajari di sana itu saya pulang dan saya making sense gitu, bisa nggak diterapkan di sini. Itu terjadi bertahun gitu ya. Nah, cuman setiap kali saya pulang tuh saya, harusnya gini, harusnya gitu kan. Terus saya pulang lagi ke Amerika gitu ya, saya pulang ke Amerika tuh kayak galau gitu. Kan Indonesia kenapa nggak bisa? Ini kan harusnya ada gitu-gitulah gitu. Terus saya lama-lama gede kali ya dengan saya gitu. Terus bilang, ya cobain aja gitu, jangan ngomong aja loh gitu. Akhirnya oke lah kayak gitu, kita siapin gitu ya. Saya berdua sama saya siapin. Waktu itu kita niatnya cuma 2 tahun balik ke Indonesia. Kebetulan di Fulbright, karena saya pernah dapat Fulbright, itu ada memang requirement untuk 2 years home services gitu. Tetapi waktu pada posisi itu saya mendapat waiver gitu dari pemerintah Amerika, karena waktu itu dibutuhkan di Hawaii, maka saya di-hire di Hawaii. Jadi sebenarnya saya nggak harus pulang juga gitu. Tetapi saya juga merasa ada haknya orang Indonesia ya, ketika saya ngambil Fulbright kan saya sebagai Indonesian gitu. Jadi ada haknya orang Indonesia lah yang harus saya kembalikan gitu. Jadi pulanglah, saya niatnya 2 tahun, nggak taunya 8 years after that gitu saya baru relocate back to United States lagi gitu. Ya. Saya pikir pendidikan, kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus, kita semua agree keluarga penting, pendidikan juga penting ya, dan senang juga gitu. Akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang lebih sistematik untuk membantu memberikan pendidikan yang layak untuk teman-teman atau anak berkebutuhan khusus. But it always start dari keluarga kan sebenarnya gitu. Dan mungkin karena ketidaktahuan saya aja gitu ya, Bu Adi. Some people kadang kalau maksudnya stigma kalau melahirkan anak kayaknya berat gitu, kayaknya sesuatu gitu. Padahal dari pembincangan kita, Bu Adi itu sempat bilang apapun itu, apapun anaknya gitu, itu sebenarnya cara kita menata keuangan keluarga itu sebenarnya sama aja, just about strategi gitu. Maybe you can share a little bit
dengan teman-teman semua. Oke, gini, bisa dipahami lah kalau orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ketika awal gitu ya, itu mengalami grievance proses kita bilangnya. Kan bisa dibayangin waktu hamil kan kita mendoakan seluruh hal-hal yang baik ya, baik-baik ya. Gitu. Dan ketika lahir dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan itu tidak mudah untuk bisa menerimanya. Gitu. Itu bisa dipahami dan itu terjadi bagi seluruh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Cuman sekarang isu-nya adalah sejauh apa kita gitu ya berproses dan berlama-lama di area grievance kan gitu, itu satu. Yang kedua, sejauh apa kita bisa menerima kondisi anak kita dan berfokus pada gitu ya persiapan dia untuk dewasa. Jadi sebenarnya kalau area itunya kan sama gitu. Ketika kita punya anak kan kita ada orang yang udah planning future anaknya malah waktu masih di dalam kandungan gitu. Ada yang nanti begitu ini, ada yang udah dengerin musik klasik dan lain-lain misalnya gitu ya. Karena saya pingin anak saya nanti jadi balerina gitu kan, terus udah ada planning nanti kan gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika anak yang keluar itu tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, tetapi diberi gitu ya kelebihan, kalau saya bilangnya kelebihan ya dari Tuhan, itu kan membuat kita juga melihatnya yang berarti saya juga mesti tetap planning ke depan. Nah, ke depannya ini seperti apa? Itu tergantung dengan bagaimana penerimaan kita juga gitu. Mungkin kalau sebelumnya misalnya saya mau planning anak saya mau jadi balerina, kan bukan berarti anaknya nggak bisa jadi balerina. Sekarang balerina ada juga yang kursi roda kan gitu. Tetapi how to reach that itu kan mungkin memerlukan strategi yang berbeda. Nah, ini yang mungkin ya buat seluruh orang tua, tidak hanya orang tua berkebutuhan khusus, itu banyak kita memplanning anak itu short term gitu. Ya short term, ntar gimana ntar kalau udahnya. Tetapi kalau kita mau lebih punya lebih punya kedamaian gitu dalam berproses mendidik anak kita, dalam menerima dan nggak stressful gitu ya. Mungkin kita antisipasinya tuh jauh gitu. Mari kita lihat ujungnya ke depan. Yang sering saya alami, banyak orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini seperti nggak boleh memiliki cita-cita buat anaknya. Gitu. Jadi orang tuanya sendiri membatasi cita-cita untuk anaknya. Padahal harusnya enggak juga gitu. Kalau kita melihat kan Tuhan enggak pernah kalau saya percaya Tuhan itu tidak pernah menciptakan hal yang salah. Jadi enggak pernah gitu Tuhan enggak sengaja bikin ini gitu, enggak pernah gitu. Buat saya loh ya. Itu karena Tuhan selalu punya planning kan gitu. Nah, seberat apapun anak kita harusnya tetap punya cita-cita. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi hope itu memberi harapan itu memberi kekuatan. Nah, kalau orang tuanya sudah membatasi harapan tersebut gitu ya. Jadi mau tidak mau membatasi juga kekuatan yang ada gitu ya. Sehingga planning ke depannya juga dibatasi jadi. Padahal anak dengan model apapun gitu ya, kita harus punya itu harapan, harus punya itu mimpi, sehingga kita bisa mempunyai goals untuk kedepannya. Jadi dengan kata lain ya, Bu Adi, sometimes secara tidak disengaja, consciously atau sengaja atau tidak sengaja, ketika orang tua melahirkan anak yang berkebutuhan yang berbeda, dengan mereka tidak mau memberikan hope atau cita-cita, secara tidak langsung mereka berarti sudah menganggap anaknya tuh berbeda dari yang normal, begitu ya. Jadi mungkin ada rasa tidak bisa accept secara wholeheartedly, begitukah? It might not be nggak accept ya, justru karena accept lantas melihatnya fokusnya ke yang dia nggak bisa. Kekurangannya ya, yang nggak bisanya. Jadi itu membuat sebenarnya gitu ya, itu membuat enabling kan jadinya gitu. Jadi contoh misalnya
anak saya di kursi roda, ini yang regular gitu ya, anak saya di kursi roda, jadi rasanya nggak mungkin saya mau anak saya jadi atlet basket misalnya. Oke. Ini kan Ya, orang tuanya yang melihat. betul. Tetapi padahal kalau kita melihat kenyataan, fact yang ada gitu ya, ada yang main basket pakai kursi roda dan ada Olimpiknya gitu ya. Karena kita sekarang udah maju sekali, bilang ini tuh udah maju sebenarnya. Di luar sana tuh udah sangat maju gitu. Jadi dengan kita membatasi gitu ya, apa Oke. yang bisa kita capai oleh anak kita karena karena kekhususannya compare to the normatifnya itu seringkali yang membuat jadi kayaknya berat banget gitu. Oke, ya, ya. Jadi first thing first, Harus positif ya. positif. Jangan hanya dilihat yang nggak bisanya, Betul. tapi kita juga lihat what possible gitu ya, hope Ya, gitu. strength-nya kan pasti ada. Iya, setiap ya. Seberat-beratnya kondisi. Oke. Gitu. Oke. Now berarti then itu matters ya. Dari parent harus bisa menerima. Apa saran-saran atau sudut pandang perspektif apa yang Bu Adi bisa kasih ke parent? Kita ngomong parent dulu ya. I want to touch a little bit nanti pendidik gitu. Ke parent dalam konteks financial preparation. Ada stigma juga gitu ya, dan tolong koreksi jika saya salah, bahwa begitu kita punya anak berkebutuhan khusus, kesannya budgetnya itu atau financial planning-nya jadi kesannya mungkin berat. I don't know whether kata berat adalah kata yang cocok gitu. So mungkin ada perspektifkah yang dari pengalaman ketemu begitu banyak anak berkebutuhan khusus, dan saya tahu juga Bu Adi sempat CSR ke Kalimantan dan juga ke Jogja. So maybe you can sharing, berbagi perspektif untuk para orang tua. Oke. Secara financial memang gini, tergantung kondisinya. Karena pada awal itu orang tua banyak mencari jawaban ya, gitu. Dalam artian diagnostik, lalu kesehatan, itu memang maksudnya secara financially itu cukup beban karena di depan, gitu ya. Walaupun kalau kita ngelihat secara anak normal juga ada kemungkinan di anak itu sakit dan lain-lain kan, kalau anak normal kan juga ada. Tapi kalau dengan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama untuk yang memang ada kaitannya dengan kondisi biologisnya ya, seperti misalnya area CP gitu ya, area-area tunadaksa itu kan memang memerlukan dana yang tidak sedikit untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jiwanya secara fisik ya, secara medik gitu. Banyak yang ini tidak siap gitu, karena baru lahir tiba-tiba butuh biaya begitu banyak, misalnya untuk memastikan anaknya sehat atau memastikan anaknya tetap bisa hidup, gitu salah satunya. Kalau untuk area itu ya gitu, kita harus, jadi gini, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, mari kita lihat itu ada dua sebenarnya pegangannya. Kita lihat jenis kekhususannya apa, lalu kita lihat level of supportnya apa. Semakin tinggi level of support, semakin besar biaya, terutama untuk fisik ya, untuk medical. Gitu. Itu karena ada beberapa kondisi yang semakin besar nanti dia harus cek tambahan gitu ya. Ada yang misalnya kalau sudah besar nanti perlu operasi something gitu ya, untuk memastikan yang kayak gitu-gitunya. Nah, maka buat seluruh orang tua pada umumnya memang saya selalu menyarankan tetap harus punya post untuk anaknya ya. Ini basic financial lah ya. Ada post untuk emergency, ada yang memang post disiapkan untuk masa depan anaknya. Untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini, memang post tersebut sebenarnya penggunaannya ini, priority-nya ini yang harus gitu ya, sedikit berbeda dengan anak-anak yang relatively normatif. Gitu ya. Kalau priority-nya gitu. Nah, priority ini juga berfungsi di area di mana kapasitas atau kemampuan financial setiap keluarga berbeda, betul ya. Nah, semakin
besar kapasitasnya gitu ya, semakin kita memiliki option, kan begitu. Oke, ya. Sehingga priority-nya gitu ya, kita bisa lebih rileks. Nah, kalau kapasitas atau kemampuannya terbatas, ya berarti sources-nya kan sedikit, maka orang tua harus lebih rigid dalam melihat priority. Funding-nya ini mesti kemana. Kalau memang anakmu memiliki permasalahan biologis fisik ini dalam artian ya, yang gitu, prognosis ke depannya, jadi kalau udah didiagnose misalnya anakmu punya kondisi fisik yang muscular dystrophy misalnya, di mana dia nanti kalau udah makin besar mungkin ada keperluan-keperluan gitu ya untuk kondisi kesehatannya. Maka kalau yang seperti itu ya itu ketika kita misalnya mau ngecekin, oh ada alat baru misalnya, bisa untuk anak ini gitu ya, misalnya oke, kalau kapasitas finansialnya besar sih silahkan aja kalau mau coba gitu ya. Tetapi kalau memang terbatas, ini yang harus dipertimbangkan. Is it something yang memang efektif nggak, efisien nggak gitu. Berapa besar dampaknya? Karena nanti anaknya akan butuh biaya lebih banyak gitu. Jadi memang saran saya selalu melihat di area efektivitas itu. Untuk jadi pegangan, minimalisir saja trial dan errornya diminimalisir. Kalau memang mau melakukan terapi dan lain-lain, pastikan tempat terapinya ini evidence based, pastikan ada transfer transitions-nya, gitu. Pastikan Anda bisa lakukan juga di rumah, pastikan juga anak gitu. Jadi uang yang Anda alokasikan untuk itu atau akan Anda spend untuk itu memang benar-benar worth it gitu. Ya, karena ketika kita tidak memikirkan itu, nanti terus nggak efektif. Yang jualan sih cuma tinggal bilang, oh ya kan minimal kan, nggak efeknya kan nggak sampai anakmu meninggal atau apa. Yaudah ya iya, tapi waktu, resources gitu, itu yang harus dipegang sama orang tua, dan orang tua harus tahu juga bahwa orang tua punya rights gitu, punya hak untuk mengetahui gitu ya, sampai detail sih sebenarnya. Kalau ada terapi atau apa, Anda berhak loh gitu. Orang anak-anakmu, uang-uangmu kan gitu ya. Jadi ketika mau lakukan terapi dan ini harus jelas programnya seperti apa, bagaimana gitu ya, dan efeknya seperti apa ke anakmu. Kalau memang ada resiko, itu harusnya dikasih tahu gitu. Kalau nggak dikasih tahu ya orang tuanya nanya. Kalau terus yang bagian terapinya marah, cari tempat terapi yang lain gitu. Karena that's unethical gitu. Harusnya orang tua boleh nanya. Gitu. Jadi kalau financial saya pikir begitu ya Han ya. Lebih kepada orang tua harus lebih rigorous dan details gitu ya dalam memutuskan gitu uangnya mau di-spend kemana gitu. Karena ada, dan juga sebaiknya orang tua tahu prognosis anaknya seperti apa. Karena ada kondisi-kondisi yang memang berjalannya waktu akan semakin complicated, kesehatannya ada. Gitu. Nah kalau untuk yang seperti itu, maka fokuslah gitu kan ke depannya. Dan fokus juga pilihan-pilihan apa yang mau dia ambil untuk anaknya, untuk bisa tetap survive gitu. Bu Adi, memang kalau saya pikir definisi berkebutuhan khusus kan luas ya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga kita nggak bisa bahas satu persatu. Dan hari ini kan kita mau fokus pada financial mindset. Jadi tadi kalau saya mendengar dari Bu Adi adalah sebenarnya mengelola finansial antara keluarga dengan anak yang berkebutuhan khusus dan yang biasa sebenarnya logiknya sama. Sama-sama perlu punya pos untuk emergency, jadi pos untuk masa depan. Hanya saja kalau untuk family yang berkebutuhan khusus, satu mindset-nya dulu seperti yang pertama tadi kita bilang, positif, kita lihat yang possible-nya, dan yang kedua adalah lebih rigorous, lebih detail, dan juga priority penggunaan dana. Betul ya? Dan yang penting adalah kita perlu tahu dengan jelas prognosis anak kita itu seperti apa. Jadi kita bisa memilih treatment yang tepat. Begitu kan? Ya, sebaiknya idealnya gitu ya.
Idealnya begitu ya, Ya, gitu. ya. Tadi Bu Adi juga ngomong kan, ya kita harus mengakui ada yang punya kapasitas besar dan ada yang tidak gitu. Sempat cerita juga kan ya ketika Yosi SR Project di Kalimantan, ibu-ibu di pedalaman juga punya anak berkhusus. Kalau kita bicara sedikit teman-teman yang mungkin kapasitasnya tidak besar gitu. Ada contoh nggak sih yang ditemui gitu selama 30 tahun, and how they survive gitu sebenarnya, tips and tricks yang bisa dilakukan. Ini begini, seringkali kita ini karena memang juga dengan informasi yang cukup masif ya, IT sekarang kan juga maju gitu. Jadi orang tua bisa mendapatkan resources yang lebih jauh. Tetapi kalau kita melihat lagi zaman dahulu kala saya bilang tadi, apa sih yang terjadi sebelum tahun 70-an Indonesia tuh emang nggak punya anak berkebutuhan khusus, kan punya. Iya, iya. Gitu. Iya. Dari zaman sebelum itu anak-anak ya. itu kemana kan gitu. Sebelum itu anak-anak itu kemana ya? Ada yang sukses juga gitu, ada yang survive gitu. Nah pertanyaannya kan how? Itu sama kayak kita nih sekarang pandemi, ada ketertinggalan pembelajaran gitu kan. Wah semua orang gitu, wah sedih gundah gulana gitu kan, anak kita ketertinggalan. However ada yang enggak kan gitu. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana yang enggak ini kok bisa? Saya melihatnya begini, dari banyak kasus yang ada di lapangan ya, dan banyak literatur gitu. Memang attitude dan cara pandang orang tua ini sangat penting. Oh, oke. Ya, di mana dia bisa melihat anaknya sebagai, jadi kan gini, seluruh orang tua penuh dengan cinta, betul gitu. Tetapi nggak semua orang tua mindfulness waktu dia membesarkan anaknya. Saya nggak bilang mereka nggak cinta, cinta, semua dilakukan dengan cinta, namanya juga orang tua, gitu. Tetapi apakah dalam proses parentingnya itu mindfulness? Yang saya lihat gitu ya, teman-teman dengan anak-anak berkebutuhan khusus dengan limited resources gitu, itu mindfulness sekali, cintanya itu ditunjukkan luar biasa, gitu, dan apa adanya. Ya, saya berikan contoh. Ini saya sering mencontohkan di mana-mana. Ada anak dengan CP gitu ya, ketertinggalan cerebral palsy. Oke. Gitu ya. Itu ketertinggalan berjalan segala macam, susah lama. Gitu. Ini dari keluarga sangat sederhana di pedalaman sana kidul sana, Gunung Kidul sana. Gunung Kidul itu, Jawa ya? Ya, di Jogja sana. Jogja. Jawa Tengah. Itu setiap hari anaknya digendong gitu. Sementara kalau itu di Jakarta mungkin udah dikirim ke terapi A, B, C, D, E, F, G. Nah, tapi yang dia lakukan apa? Ini karena dia buruh cuci, gitu, buruh cuci, dan ini itu anaknya kalau di dalam dia bekerja mencuci di sungai, itu anaknya dikasih ban dalam, Vespa, diiketin, badannya diikat, dibiarin aja gitu di air. Soalnya dia kan nggak bisa ini anak terus, kan dia tetap harus bekerja, dia tetap harus bisa mencari penghasilan untuk keluarganya. Gitu. Apa yang terjadi ketika dilepas seperti itu ya? Anaknya mau nggak mau keciprak kan. Waktu ketemu dengan saya bilang, itu kalau di Jakarta itu udah hidroterapi itu, air itu gitu kan. Gitu. Tetapi apa yang dilakukan orang tua? Kalau akhirnya orang tua mengamati anaknya, akhirnya orang tua melihat bahwa yang ini works, yang ini enggak. So that's how they do it. Jadi memang naturally they are nurturing gitu ya. Secara natural mereka membimbing, menghanu anaknya. Jadi kalau saya melihatnya itu sama di kota besar pun gitu ya, yang punya resources besar juga gitu ya. Kalau cuma dikirim saja anaknya terus kayak di bengkel suruh beresin, ya nggak beres anaknya gitu. Karena peran orang tua kan besar gitu. Yang 24/7 dengan anak itu kan orang tua. Maka saya selalu bilang orang tua itu expert dari anaknya. Model saya ini cuma pembantu. Kebetulan aja saya belajar. Saya nggak ada nih profesinya. Kalau orang tuanya semuanya expert dan bisa lakukan, kan begitu. Gitu. Nah orang tua harus pede itu. Harus pede. Seringkali orang tua nggak pede, terus akhirnya didikte gitu sama ahlinya. Sementara ahlinya ketemunya paling sejam, 2 jam.
gitu. You know your kids better. Orang tua tuh tahu betul anaknya seperti apa, gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu. Ketika resources jauh, kadang-kadang kalau di pedalaman itu ke puskesmas saja jauh, gitu. Untuk melakukan pengecekan tumbuh kembang itu di daerah itu tuh sampai ada program membantu gitu ya mereka untuk bisa pergi ke puskesmas. Modelnya sampai kayak gitu. Karena memang kita kan kepulauan dan masih susah aksesnya. Tapi saya selalu bilang gitu sama orang tua yang walaupun di dalam pedalaman itu ya gitu. Mereka itu dengan seluruh cinta dan kepasrahannya itu secara rigorous tetap gitu berupaya untuk anaknya. Dan yang saya lihat ketika itu mindset ya. Ya, mindset ya itu ketika dia melihat anaknya optimis, ya normalnya anak saya begini, dan dia diajarin apa adanya, dibawa ke pasar, dibawa itu, anaknya secara tidak langsung self efikasinya tinggi karena orang tuanya nggak pernah malu untuk bawa anaknya gitu kan. Kalau anaknya itu dengan santai aja gitu. Sementara di kota saya ada orang tua yang nggak pernah bawa anaknya. Saya tanya kenapa, karena nanti kalau di restoran, kalau ini anak saya berarakan dan lain-lain, saya malu dilihat orang. Orang akan komplain, orang akan ini. Terus saya bilang, loh, keberpihakanmu kemana? Ke anakmu apa ke orang? Gitu. Itu kan adalah teknikal yang sebenarnya kamu bisa siapkan. Saya bilang, ya. Jadi kalau mau, emang nggak punya restoran yang langganan misalnya. Oh ada sih Bu, oke kamu telepon sebelumnya, bilang saya mau ke sana sama anak saya. Kan dia tahu sudah anak seperti apa. Jadi mesti dibawa kan gitu. Mindset ya. Jadi ada nggak ada uang bukan berarti kamu nggak bisa gitu ya memastikan anakmu berkembang dan memenuhi potensialnya secara maksimum. Itu tergantung dengan bagaimana mindset kita. Nah, kalau perkara financial, ini nggak cuma anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia jarang sekali orang yang memiliki financial planning untuk anaknya. Terutama kalau berkebutuhan khusus, gitu. Ya. Dan karena mereka juga rentan, ini juga yang kurang ajar sih, memang tukang jualan sering kurang ajar gitu. Jadi dipakai nih ketakutannya orang tua gitu. Ini saya sering ngomong gini, yang jualan banyak juga nggak suka sama saya, nggak apa-apa juga gitu. dari maksud saya begini, jangan mudah ditakut-takuti juga orang tua gitu. It's your money, it's your kid. Jadi ketika mau shopping untuk terapi, untuk apa gitu, pastikan it's worth it. Cari info pembalance, cari gitu, cari efeknya apa. Kalau buat orang bilang katanya, oh ini efeknya minimum buat anak normal nggak apa-apa. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus nggak punya cushions untuk itu. Makanya kita harus benar-benar efektif. Kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kalau anak normal dia kakinya sakit nggak masuk sekolah 3 minggu, dia bisa kejarin. Anak berkebutuhan khusus kalau ada permasalahan kognitif dari lahir aja dia udah harus ngejar-ngejar kalau kita compare-nya adalah dengan normatif umum. Gitu. Jadi nggak punya cushions gitu, nggak punya range di mana dia bisa dengan fleksibel itu kalau drawback terus balik lagi dengan mudah gitu. Jadi mindsetnya ini gitu, mindsetnya yang harus kuat. Satu hal yang luar biasa yang saya dapat hari ini adalah penggunaan kata mindful dalam mendidik anak, especially berkebutuhan khusus gitu. Dan yang kedua adalah benar juga ya, you are the expert of your children gitu sebenarnya. Kalau kita mau mindfully di rumah atau dimanapun accept whatever they are gitu ya, dan betul-betul memperhatikan apa yang works, apa yang nggak works gitu ternyata. Dan mungkin ada semacam people ya seperti yang tadi, jangan berkecil hati. Mungkin ada certain parent yang jadinya merasa aduh gue nggak nguasain situasi anak gue ini. Jadi dia akhirnya semata-mata bergantung pada pihak luar, pada advisor, dan itu ya banyak konteks itu kan butuh biaya gitu kan. Padahal sebenarnya seperti yang Bu Adi bilang gitu, lu kenalin dulu situasi anaknya dengan information yang sekarang betul-betul, dan jika mau pergi ke terapi jangan ragu-ragu bertanya, minta buktinya gitu kan ya. Jadi enggak
Jadi duit yang keluar itu sudah nggak banyak, itu nggak sia-sia gitu. Itu financial mindset yang tadi Bu Adi usulkan ke parent. Ya, dan selalu siapin. Jadi gini, seringkali kan gini, aduh Bu, buat hari-hari aja susah gitu. Ya, ya, itu Maksud yang saya harus suruh gitu. ya. Sementara saya punya 5 anak lagi misalnya gitu ya. Saya selalu bilang, oh oke, kan kalau kamu misalnya dapatnya 10, anakmu misalnya 5 kan gitu ya. Berapa persen sih yang memang untuk anakmu? Misalnya dari 10 itu 20% untuk anakmu. Berarti masing-masing dari 20% itu ada 5 anaknya, dibagi lagi kan gitu. Masing-masing anak misalnya dapat 4 ya gitu. Oke, fine gitu. 4-nya itu berapa? Kalaupun 4-nya itu hanya 500 perak, kalau yang 4 itu hanya 500 perak, itu hak anakmu. Sisihkan. Sisihkan, gitu. Jadi, walaupun 500 perak, berapa aja, sisihkan, gitu. Untuk masing-masing anakmu ini. Entah itu buat apa, emergency, atau nanti buat gitu. Nggak kerasa, gitu. Disisihkan. Tetapi setiap bulan itu selalu disisihkan. Jangan diutik unless it's really necessary. Karena dan jangan keburu-buru, itu juga sering ya. Itu kalau orang tuanya ini masih galau, jadi saya selalu bilang, kamu pelajari betul anakmu itu kondisinya. Baca, cari tahu, belajar, gitu. Supaya enggak gitu tadi, resource yang cuman segini-segininya ini bisa kamu pakai secara efektif buat anakmu. Perkara orang bilang, oh harus di sini kan, harus di sini kan, harus dihanukan, selama gitu ya. Tidak ada dalam koridor sistemmu ini bahwa oke, ini efektivitas yang nggak ada buat anakmu, ya iyain aja kan, nggak harus ngikutin orang. Loh jadi, iya gitu. Betul. Jadi kan bukan angkanya, bukan angkanya ya. Jadi bukan angkanya, tapi disiplin untuk menabungnya, gitu kan? Mindset bahwa setiap anak saya berhak mau berapapun nilainya. Ya. Ya sebenarnya kan harusnya begitu ya. Sebagai general, orang itu general, betul. Ini kan sampai anaknya, paling tidak anaknya bisa mandiri. Nah, kalau hitungan di sini umur berapa? 18 tahun, kamu setiap bulan sisihkan 500 perak aja udah berapa? Ya. Tapi sebenarnya itu basic financial 101 sih. Yes. Ya, simple gitu. Ya, bukan soal angkanya, tapi disiplin menabung. Jadi kita create strategi di otak kita, berapapun jumlahnya, kita perlu menabung. Dan begitu kita mulai ada habit itu, brain kita akan membantu kita akan menabung. Dan kita akan menabung dalam banyak cara gitu. Ya, mungkin karena ya anak berkebutuhan khusus akan menimbulkan perspektif yang berbeda kali ya. Jadi kita cenderung dikuasai oleh rasa takut, gimana anak kita udah punya stigma dulu, nih apa biayanya pasti besar gitu. Makanya belajar tentang kondisi anaknya. Okay. Saya melihatnya orang tua yang belajar tentang kondisi anaknya, gitu ya, belajarnya serius gitu. Iya, betul-betul itu, ya. Lebih rileks menghadapi anaknya, lebih rileks, mengambil keputusannya juga lebih rileks karena dia tahu betul gitu mana yang memang perlu, mana yang enggak gitu. Apakah ada benar nggak sih kalau kalimat ini, begitu kita betul-betul memahami, tahu anak kita, kondisinya jadi tidak seburuk yang di benak kita. Is that right? Way of saying? Ini kan sebenarnya kalau yang seperti itu kan, kalau dalam ini adalah teori relativity ya. Teori bagaimana mindset ya, gitu. Ya. Teori bagaimana kita mempersiapkan diri, sama aja kalau ada kayak gelas itu. Gelasnya separuh, you lihatnya itu setengah kosong atau setengah isi full. Gitu. Kalau saya nggak mikirin setengah-setengah mana, kalau haus ya lu minum, habis itu isi lagi kan gitu. Itu kan mindset gitu ya. Itu gimana cara kita melihat gitu. Tapi gini, positiveness theory ya gitu. Selalu lihat bahwa ketika kita berpikir positif terus, maka kita selalu punya harapan. Nah, harapan itu bisa memberikan internal motivations buat seluruh manusia. Itu perlu. Makanya kenapa manusia itu ada yang bergantungnya itu nantinya ke agama atau ke apa. Itu karena itu. Untuk hidup, kita perlu itu. Gitu. Nah, kalau memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, menjadi sangat mudah buat kita melihat hal lebih ke area yang negatif. Kan berat gitu.
Ya, ya, ya. Kenapa? Karena kamu berada di luar dari normatif yang ada, sehingga pressure dari luar, pembanding kita itu kita nggak sama gitu loh. Ya, 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 ya. Makanya jangan dibandingin, Dengan yang normal bandingin gitu ya. kemajuannya ke diri kita. Ya, Oh, gitu. oke, understand. Iya, ya, karena kita cenderung banding yang anak itu atau anak adik saya normal gitu ya. Jadi kita, ya benar sih. Jadi nggak apple to Ya, apple apalagi kan. dengan budaya kita ya. Budaya kita kan sangat komunal. Ya, ya, ya. Beda gitu ya anaknya. Ya, dan suka memberi itu kan, suka membantu tanpa ditolong, memberi opini tanpa diminta. Nah, ini yang bikin berat. Kan begitu. Iya, iya, Bener iya. nggak? Iya, Loh, ini kita nggak ngomong anak berkebutuhan khusus saja, anak orang biasa saja, iya, iya. gitu. Karena itu Hmm. culturally kita seperti itu, maka gitu ya. Ketika culture-nya itu menambah lebih berat sebenarnya. Jadi kitanya sendiri yang Iya, harus, iya. oke, this is my kid, this is my life, anu gitu ya. Iya, 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 iya. Maka kita harus memiliki saringan yang cukup baik nih untuk Iya, iya, compare iya. dengan normatif umum. So dari pengalaman Bu Adi ya, deal dengan udah 30 tahun dengan buka praktek. So can I say kalau kita betul-betul orang tua yang memahami anaknya, resilience kita sebagai parent akan lebih baik ya. Is that, can I say that? Karena kita Resilience-nya. iya sebagai orang tua gitu, karena kita perlu memfilter, kita perlu mindful, kita perlu accept while kita mesti continue our life gitu. Ya, kalau menurut saya sih begitu. Di sini ada beberapa, mungkin ditanya saja sama Nah, para orang tua. iya, saya juga mau Ya, bertanya supaya nih. nggak terlalu garing nih. Ditanya aja gitu. Kalau mereka, menurut mereka begitu, nggak ada nggak waktu-waktu di mana Anda memiliki mindset yang positif ya, terus melihat problem di anakmu ya ringan aja. Kalau pas kita lagi, oh ini ada rusak apa, bangun tidur juga udah salah gitu ya. Nah itu ngelihat permasalahan anak tuh jadi lebih berat. Ayo coba aja ditanya sama orang tua nih. Nah, betul, saya baru mau tanya. Berarti dari beberapa note, kesimpulannya adalah financial mindset untuk family dengan anak kebutuhan khusus sebenarnya nggak beda-beda jauh gitu ya dengan financial planning untuk setiap keluarga gitu. Again, cuma tinggal penggunaannya tadi, dan yang satu saya sebut adalah sebagai parent kita perlu memiliki kekuatan untuk memfilter apapun negatif feeling yang muncul dari dalam diri kita ataupun sayangnya dari society yang kebetulan lebih banyak gitu memberikan opini tanpa diminta tapi judging gitu. Tapi secara basic financial mindset-nya itu tidak beda jauh gitu, betul ya? Is that what you see dari pengalaman Bu Adi selama ini? Ya. Oh, ini ada satu yang memberikan opinion, Bu Yeni, mungkin mau sharing sedikit tentang positive attitude yang Ibu coba lihat di anak Ibu. Selamat malam ya, Bu Nefri, Bu semuanya. Anak saya usia 5 tahun itu kami mengalami down ya, tetap itu proses. Tapi sampai saat ini melalui proses itu kami selalu melihat hal yang positif apa yang dia lakukan. Oke. Dan mungkin saya melihat secara spiritual saja sih apa yang ada dalam diri dia itu saya syukuri. Dan bagi kami, saya sama suami saya, dia adalah buku besar buat kami. Karena anak ini memberikan pelajaran buat kami untuk jadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang menerima semuanya. Itu sih modalnya. Oke, terima kasih for sharing, Bu Yeni. Ya, itu yang mungkin tadi Bu Adi ngomong ya, bahwa start dari parent dulu gitu. Jadi it's not about the money issue-nya, adalah about the mindset of the parent yang mengelola apapun resources yang mereka miliki. Ya. Dan sekarang mungkin ya dengan teknologi yang ada itu banyak sekali juga ketika kita mau ini karena ngomongnya financial mindset ya. Jadi Anda tidak hanya belajar tentang anakmu, ya belajar juga untuk investment. Iya. Jadi begitu anakmu lahir dan kita tahu ini anak berkebutuhan khusus, start investment. Mulai dari dari day one gitu ya, begitu kita tahu gitu. Ya. Betul. Nah ini mungkin harus belajar juga investment yang aman, yang lo
risk gitu ya. Yang itu tadi saya bilang mau 500 perak itu sisihin, and then you put it as an investment gitu. Karena perjalanannya panjang, belum tentu kita masih bernapas gitu untuk bisa membantu anak kita sampai ujung, kan begitu. Jadi itu yang harus dimulai. Oke. Bu Adi sendiri sekarang sehari-harinya kalau boleh tahu sibuk apa? Masih buka praktek kah? Atau menangani konsultasi? Atau jika misalnya siapa tahu ada teman-teman di sini yang berminat gitu untuk berdiskusi sesuatu? Baik. Kalau saya selalu bilang diri saya nih bambung gitu, saya lebih senang do things yang saya senang lakukan. Tapi gini, secara profesional saya ada center di Kelapa Gading dan saya praktek di sana gitu di wellness. Saya juga masih mengajar gitu kalau di Indonesia di Universitas Surabaya. Gitu dan sedang mempersiapkan ada politeknik nantinya mudah-mudahan bisa jalan gitu. Politeknik Bentara, kampus Politeknik. Bentara. Politeknik di area pendidikan inklusif ya untuk guru. Gitu. Lalu saya juga ada Sigendo website. This is my online things gitu. Ya itu hari-hari saya kalau Bu Patricia mungkin tahu ya, hari saya bambung gitu saya bilangnya. Jadi ya kadang saya nulis, kadang whatever gitu. Ya bermanfaat aja lah gitu, bisa bermanfaat. Oke, Bunda Nefri Bunda silakan kalau ada yang mau sharing sesuatu. Baik, terima kasih Hani. Malam Bu Adi, senang sekali saya bisa ketemu Bu Adi lagi. Ya, yang disampaikan sama Bu Adi malam ini nih luar biasa banget. Ide-ide, pemikiran-pemikiran yang untuk sebagian besar orang Indonesia mungkin belum sampai ke sana. Jadi sebagian dari kita, dan itu saya alami dulu gitu, ketika menikah itu tidak punya persiapan untuk menikah. Kebanyakan menikah itu karena sudah waktunya menikah, sehingga menikah aja. Dan mempunyai anak juga karena kalau udah menikah tentunya perlu punya anak. Jadi mempersiapkan secara finansial, mempersiapkan mental untuk menjadi seorang ibu, itu yang saya pikir masih betul-betul perlu dibenahi. Terutama ketika ada kondisi khusus memiliki anak-anak spesial. Yang tantangannya seperti Bu Adi tadi bilang, kita mesti punya ketabahan kuat ya untuk menghadapi banyak intervensi dari sekeliling kita dan ya itu mungkin menurut saya sih hal-hal yang nomor satu yang perlu diselesaikan sebelum kita masuk ke urusan finansial ya. Mental untuk siap menikah, mental untuk menjadi seorang ibu atau ayah, bahkan untuk anak yang reguler pun seringkali kita tidak siap. Ya, true. Terima kasih banyak Bu Adi untuk pencerahannya. Thank you Bunda. Thank you Bunda. Seperti yang tadi Bu Adi bilang, kemampuan kita memfilter yang penting dan yang tidak penting. Jadi biar kita sendiri terjaga sanity-nya, mindful-nya, dan kita membawa energi yang positif juga ke rumah. Thank you Bunda. Apa saja keterampilan keuangan yang dapat dilatihkan kepada anak? Oke, that's a very good question Bu. Agar bisa membantu kemandirian. That's a very good question. Thank you. Mata uang ya, itu menjadi satu. Jadi ini bagus nih kalau dia udah di rumah ada toko kecil atau apa gitu ya, dia bisa bantu paling nggak mulai dari bantu ngambilin barang dan lain-lain dan pelan-pelan mungkin dikenalkan dengan mata uang. Jadi begini, matematika itu ada yang kita sebut dengan applied math gitu. Nah, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama memiliki permasalahan kognitif gitu ya, itu biasanya saya selalu menyarankan untuk diajarkannya functional math gitu. Jadi matematika yang fungsinya untuk dia bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti apa? Ajarin pakai kalkulator
Jangan terus kita ngotot anaknya suruh ngapalin kali-kalian lah. Nggak worth it, udah ada kalkulator kan gitu. Tapi ajarin cara pakai kalkulator, nggak semua orang bisa pakai kalkulator. Jadi diajarin mana yang tambah, mana yang apa, dia harus seperti apa, itu diajarin. Lalu diajarin mata uang. Nah, kalau diajarin mata uang untuk anak-anak, pakai uang yang benar aja. Banyak orang pakai uang-uangan dulu gitu ya. Nah, ini agak lama kan gitu. Jadi kalau kita mau mengajarkan fungsional ya memang seperti apa adanya dan itu bertahap. Jadi misalnya kenalkan dulu mana yang dari jumlah yang kecil ya gitu. Tapi yang memang bisa dipakai. Jadi kita tuh kan nominal terkecil Rp1 harusnya kan gitu ya. Tapi kan nggak ada. Rp10 atau Rp5 apakah masih bisa dipakai? Harusnya masih ya, untuk kembalian segala macam masih. Tapi sekarang kayaknya yang untuk daily pakai kan 500 perak. Jadi yang kita lihat mana yang paling praktikal yang akan dia temui paling sering. Kenalkan gitu mata uangnya. Lalu caranya misalnya, kalau mau ngenalin 1.000 perak, ini 1.000, lalu ini ada 100. Nah 100-nya boleh, kita ada 100, itu kan ya, yang kertas ada ya. Itu udah lama juga nggak pakai itu. Jadi kalau saya ada yang uang kertas, ada uang koin, dikenalin gitu. 1.000-nya 1, ini sama dengan yang koin 100 perakan ada 10. Yang gitu. Jadi dia bisa one-on-one relations-nya dapat gitu. Nah, itu dulu latihan sampai dia dapat gitu. Jadi sudah dilatih nih. Kalau misalnya beli harga permennya 100 perak gitu. Kalau 100 berarti ini. Kalau 100-nya lalu permennya ini 1. Berarti kalau 100-nya ada 3, permennya berapa? Jadi ajarinnya kayak gitu. Jadi dia tahu value uang terkait dengan gitu ya, benda gitu. Permen apa. Jadi memang itu mungkin ya. Itu udah bagus gitu. Keterampilan itu, lalu membantunya ini bertahap. Kalau dia udah tahu itu, kalau dia nih nanti ini yang di sini bantuannya dia kerjanya bantuin di toko kan. Nah kalau ada kembaliannya itu 1.000-an dan 100-an, misalnya kembalinya 1.500, minta dia untuk ambil mana 1.000 lalu 500 gitu. Jadi dia bantuin nyari kembalian. Nanti lama-lama dia bisa kelola itu tokonya sendiri gitu. Ya. Tapi memang butuh waktu. Makanya saya bilang kalau untuk anak-anak yang memang memiliki level support yang sangat tinggi, ya mulai dari sekarang gitu. Functional skills-nya itu harus diajarkan early. Karena dia butuh proses dan butuh latihan yang lama. Tetapi bisa. Mudah-mudahan membantu ya. Oke. Karena itu menjadi bagian dari proses dia belajar dan apply skill-nya. Saya mau cuman tanya, ini for my knowledge gitu ya. Gimana dengan guru-guru kita sekarang yang guru-guru SLB gitu? Apakah sudah ada perbaikan atau apa yang buat dilihat gitu? Karena menurut saya gini, biar gimana guru penting ya, kalau menurut saya guru penting gitu. Ya. Sebagus-bagusnya parent menjaga, tapi guru juga menjadi bagian. Dan saya tahu kayak Bunda Nevri juga punya sekelompok tenaga sukarelawan yang menjadi mentor atau coach dari masing-masing anak. So, apa yang terjadi di Indonesia sekarang, kalau saya boleh tahu, Bu Adi? Wah, ini pembandingnya sebenarnya kalau dari zaman saya dulu dengan sekarang ya jauh lah, banyak perbaikan. Tapi kalau dilihat bahwa apakah guru kita sudah mencapai apa yang kita harapkan, ya memang belum gitu ya, majority belum. Tapi saya melihatnya begini, pemerintah sendiri sudah mengupayakan banyak hal untuk lebih fleksibel. Tetapi kan memang pemerintah kita juga dipengaruhi oleh faktor politik dan siapa yang menjabat gitu. Jadi seringkali di dalam prosesnya misalnya gurunya udah di training gitu ya, terus mau apply nggak tahu pejabatnya ganti gitu. Kalau dari ini udah pejabatnya ganti terus ada aturan baru lagi, training lagi. Jadi guru tuh sebenarnya kasihan gitu. Saya juga kan guru gitu ya. Guru tuh selalu dari orang tua nyalainnya guru, dari masyarakat nyalainnya guru gitu. Sementara gurunya sendiri itu juga struggling gitu di dalam prosesnya gitu ya.
Jadi saya selalu bilang sama orang tua kalau memang mau membantu sekolah dan membantu gurunya gitu ya, belajarnya bareng-bareng guru gitu, guru-gurunya diajak juga. Karena dari prosesnya banyak juga guru itu mendapatkan pelatihan, tetapi begitu udah dilatih nanti apply aturannya berubah juga gitu. Oke. Jadi seringkali guru itu terus terjebak dalam area administratif gitu. Kasihan sebenarnya, dan udah gitu disalah-salahin gitu kan, sering banget gitu. Ya, tapi saya sebagai guru saya melihatnya begini, di Indonesia ini banyak sekali guru yang hatinya baik dan memang uratnya guru, dalam artian dengan atau dengan support atau tanpa support dia akan mengupayakan yang paling maksimal untuk students-nya. Nah, kalau Anda memiliki guru-guru yang seperti itu untuk anak Anda, itu dirangkul. Karena biasanya gurunya juga memerlukan informasi dari Anda. Gitu. Jadi guru tuh bisa menjadi resource, bisa menjadi sumber informasi buat orang tua. Tetapi pada saat yang sama orang tua dengan anak berkebutuhan khusus bisa membantu sebagai resource juga bagi gurunya. Jadi kalau Anda mempelajari kondisi anakmu, misalnya anak saya tadi ada yang CP, ada yang T21 untuk Down syndrome. Informasinya itu di-share ke gurunya. Gitu. Kenapa? Supaya gurunya memiliki pemahaman yang baik juga untuk anak. Gitu. Ya. Jadi kadang yang, wah ini gurunya kayaknya nggak ngerti anak saya. Ya memang mungkin nggak belajar. Justru Anda sebagai expertnya, sebagai orang tua expert gitu ya, kasih tahu Bu, nih anak saya ini saya nggak minta diistimewakan loh ya, cuman supaya Ibu paham nih, gitu. Kenapa kok anak saya perlu proses lebih lama ketika belajar misalnya, gitu ya. Kalau itu kan gurunya juga terbantu, kan apalagi kalau memang gurunya baik ya, gitu. Masih banyak guru baik di Indonesia, gitu. Tetapi banyak juga guru baik yang nggak suka belajar, nah ini menjadi repot masalah nih. juga. Ya gitu, makanya mesti diajak belajar gitu gurunya. Jadi mungkin memahami yang sharing information ya. Jadi one things yang kita bisa lakukan gitu ya, despite kita kondisi keuangan apapun, adalah sharing information sehingga mungkin gurunya bisa belajar, dia bisa membantu anak orang lain, dan juga mungkin parent orang lain juga bisa belajar, itu kali ya. Betul. Karena saya pikir anak berkebutuhan kan genrenya banyak ya, jadi mungkin juga ya nggak mungkin satu guru bisa menguasai semua jenis anaknya gitu. Ini kalau terkait dengan financial saya share sedikit ya, gitu. Karena kan tadi misalnya kalau resource kita terbatas, gitu ya, kan maka kita juga perlu bantuan support, bukan financial bantuan support dari luar, tetapi pemahaman dari luar bahwa ada area-area yang buat kita nggak jadi prioritas. Contoh, kalau di sekolah-sekolah ini akhir tahun ada pesta akhir tahun misalnya, lalu setiap orang tua diminta alokasi dana sekian, gitu. Kalau Anda tidak share bahwa anak Anda memerlukan ini buat saya bukannya saya pelit, gitu loh. Kalau memang nggak ada, is something that you need to step and says that dana ini bukan saya ini, tetapi it's not priority for my kids. Priority. Gitu. Anak saya juga nggak ikut mungkin di pesta itu atau whatever it is gitu. Nah ini orang tua yang harus bisa step up gitu, bilang this is not the priority. Karena ada juga ini mungkin kalau yang ini nggak ini ya, tapi di sekolah-sekolah yang beragam rupa itu seringkali malah kadang-kadang, oh ya oke bajunya kita pakai yang sama ya untuk TikTok ada foto lah apa gitu. Nah seringkali orang tua nggak enak bilang enggak karena lingkungannya ya, apalagi di sekolah anak gitu kan. Peer pressure orang suka bilang. Ya, nah ini yang saya bilang financial mindsetnya mesti kuat. Jadi let's put our rasa nggak enak. Kalau resourcesmu terbatas, kamu harus bisa stand up for your kids kan? Dan jadi kesimpulannya ya, saya sebagai seorang yang mendalami financial, terus saya belajar sesuatu sih. Oke, jadi first thing first. Yang pertama, untuk financial mindset bagi teman-teman parent yang punya berkebutuhan khusus, singkatnya, mungkin kalau Bu Adi, kalau aku keliru, tolong dikoreksi. Yang pertama kali, prognosis. Perlu tahu jelas, be the expert dari anak kita.
Jangan simply rely only sama dokter atau guru. That's first thing first untuk. Karena kalau kita benar-benar mengenal dari studi, bertanya atau join community, kalau kita benar-benar tahu kondisi anak kita, dan kita bisa lebih relax. Betul ya, Bu Adi ya. Yang kedua, kita tahu apa yang works, apa yang nggak works. Yang kedua, dan kita ketika mencari terapi, kita jadi punya bahan dan knowledge untuk cek ini efektif atau nggak efektif. Gitu. Karena kita tahu kondisi anak kita. Jadi kita perlu bisa menerima, mencintai, being mindful anak kita, betul-betul lihat, betul memahami gitu kondisinya. Itu yang pertama. Itu sama aja sih sebenarnya dengan financial again. Basic 101, we need to know tentang kondisi kita gitu ya, sama prognosis, be the expert, betul-betul menjadi ahli dari anak kita. Yang kedua adalah begitu kita tahu tadi yang Bu Adi bilang, dari hari pertama mungkin anaknya berkebutuhan khusus, start investing apapun bentuknya, dan bukan soal nilainya, even 500 rupiah perak pun itu haknya anak kita gitu. Dan sebenarnya menurut saya ya Bu Adi, di finansial suka gimana sih cara investasi, kayaknya lu jago deh, bisa pilih ini, bisa itu. Sebenarnya bukan, karena itu cuma soal disiplin sih. Disiplin menabung. Disiplin untuk tidak sekedar belanja yang kita tidak perlu gitu. Jadi sebuah disiplin. Jadi sama ternyata untuk anak mulai investasi, mulai disiplin, mungkin lebih lihat priority. Perlu nggak ini? Kalau kita belum berkelebihan dan belajar say no gitu terhadap omongan luar, terhadap iya kan kalau lu ikut anak lu bisa gini, belajar say no. Itu yang nomor 2. Jadi start investing dan set priority. Dan yang ketiga, be positif. Be positif terhadap, karena Tuhan tidak pernah ada yang salah dari Tuhan. Mungkin ada makna sesuatu dan kita belajar melihat apa yang possible. Dan kalau kita bisa create energi itu ke anak kita, ke kita juga, dan semoga konstelasinya menjadi lebih baik. That's the financial mindset, right? So bukan soal uangnya gitu loh. Cukup nggak cukup itu relatif gitu. Tapi jika kita punya 3 mindset ini, semoga bisa membantu, terutama ketika kita lagi ya namanya manusia ya, karena ada down-nya juga gitu ya Bu Adi ya. Masa-masa kita lagi down gitu. Dan untuk teman-teman yang punya anak kebutuhan khusus, please kalau perlu lihat sigenduk.com, mungkin ada artikel atau ada acara yang bisa membantu teman-teman semua, dan kalau memang dirasa perlu ada di Kelapa Gading. Oke, any closing remark dari Profesor Adi? Saya bolak-balik Bu Adi, Profesor Adi. Adi aja lah, itu bukan kelas. Oh, satu lagi teman-teman mungkin coba. Salah satu yang saya sangat suka dari adalah dia mampu menulis lucu. Semua tulisannya lucu-lucu. Dia memanggil mamanya Bokene, dia memanggil your husband si Genduk ya, gitu ya. Ya, jadi ya saya nggak tahu, mungkin researcher kali ya. Jadi kadang hal-hal yang berat itu dibuat enteng oleh Bu Adi. Oke, sorry. Closing remarks from you. Closing remarks. Ini buat saya ini penting ya gitu mindsetnya. Closing remarksnya begini. Kalau kita pandai bersyukur, seberapapun itu jumlah yang kita terima itu akan cukup. Dan percaya betul bahwa Tuhan itu pasti provide ya. Jadi berat apapun kondisi anak kita, kalau kita stay di area yang tadi Bu Hani bilang gitu, dan menerima dengan penuh rasa syukur, itu pasti berkecukupan rasanya. Itu apakah menjadi lebih mudah ya karena kita juga lebih senang menjalaninya. Gitu. Nah, itu mudah enggak gitu. Tetapi bisa dimulai dari kalau bangun pagi, kalau kiranya tuh penat sekali ke kaca, senyum. Selalu mulai dengan senyum. Man in the mirror. Ya, dicoba. Gitu. Dicoba. Banyak parents ke saya gitu ya, Ibu Ade enak ngomong bangun kan nggak ada. Saya bangun ini saya mesti ganti pampers anak saya. Oh sebelum ganti-ganti lah Bu, pergi ke kamar mandi, cuci muka, lihat kaca. Kalau di kamar mandinya nggak ada kaca, cari kaca lah Bu. Senyum aja di situ. Kita harus berbaik pada diri kita sendiri. Ketika kita baik terhadap diri kita sendiri dan memulai harinya dengan senyum terhadap diri kita sendiri. Oh, insya Allah itu akan lebih mudah gitu.
menjalaninya kita lebih bersyukur. Dari saya itu aja. Luar biasa. Jangan lupa bahagia ya Ya. dengan Anda.